Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum belajar firman Tuhan bersama-sama, kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk hari ini, karena setiap hari baru bagi kami, di mana kasih dan rahmat-Mu terus dicurahkan dalam kehidupan kami. Kekuatan dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan selalu menjadi bagian kami, karena kami punya Tuhan yang begitu baik, penuh kasih dan setia. Itu sebabnya kami pun rindu Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi dan mengerti kebenaran. Mari Bapa jamah setiap kami, agar kami siap untuk belajar firman Tuhan, menerimanya sebagai kebenaran dan sebagai rema dalam hidup kami, dan kami pun dapat menjadi terang dan berkat melalui mengaplikasikan firman. Urapi yang kami nyampaikan, urapi kami yang akan mendengar, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah karena percaya, bukan karena melihat. Latar belakang dari ayat ini adalah ketika Rasul Paulus harus berhadapan dengan kenyataan bahwa ia mengalami tekanan dari berbagai sisi. Dari pihak orang-orang Yahudi, ia mengalami ancaman. Kemudian dari pihak orang percaya sendiri, ia sempat juga mengalami penolakan terkait status kerasulannya, dan masih banyak hal lain yang menjadi beban tersendiri bagi Rasul Paulus saat itu. Hal ini tentunya tidak mudah. Bagaimana Rasul Paulus dapat bertahan di tengah tekanan ini dan tetap setia mewartakan Kristus. Inilah perkataan yang diucapkan oleh Rasul Paulus, bahwa apabila ia hidup dan berjalan hanya berdasarkan melihat seperti orang melihat pada umumnya dengan mata jasmani, maka rasanya tentu si Rasul Paulus ingin memilih untuk menyerah. Namun yang terjadi adalah ia bersyukur bahwa ia berjalan karena percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memanggil dirinya. Hidup karena percaya itu artinya hidup karena iman. Percaya berarti bahwa kita benar-benar yakin bahwasannya apa yang Tuhan katakan itu benar, bahwa firman Tuhan adalah kebenaran dan terbukti serta teruji sepanjang waktu, baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam Mazmur 119 ayat 160, firman Tuhan berkata demikian: dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Jadi firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa firman-Nya adalah kebenaran dan itu berlaku untuk selama-lamanya. Kemudian kalau kita membaca di dalam Mazmur 12 ayat 6, dikatakan firman Tuhan adalah murni seperti perak yang teruji di dalam relau tanah, dimurnikan 7 kali. Kalau dimurnikan sampai 7 kali, ini benar-benar sesuatu yang murni ya Bapak Ibu Saudara. Kita bisa meyakini bahwa setiap firman Tuhan itu relevan, mau dulu, mau sekarang, mau nanti. Firman Tuhan itu selalu bisa dibuktikan kebenarannya. Janji Tuhan juga demikian. Ketika Tuhan berjanji, mintalah maka akan diberikan. Setiap kali orang berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan. Mau yang berdoa tahun 1900, hari ini kita berdoa, atau nanti di masa depan, orang percaya juga berdoa, masih akan tetap sama, bahwa Tuhan akan memberikan kepada orang yang meminta kepadanya. Firman Tuhan selalu digenapi dan benar adanya. Kedua, kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan melakukan firman-Nya, melakukan rencananya dan kehendaknya, dan pasti itu berhasil. Yang terjadi pada kita bukan apa kata orang, bukan apa yang kita dengar, bukan yang kita lihat,
sesuatu yang kita pahami, tapi apa yang Tuhan rencanakan dan firmankan. Di dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Demikian juga kalau kita membaca dalam Roma 9 ayat 6a, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Rencana kita bisa gagal, Bapak Ibu Saudara. Impian kita juga bisa kandas di tengah jalan. Tapi rencana Tuhan atas hidup orang benar tidak bisa digagalkan oleh apapun juga. Rencana Tuhan selalu berakhir dengan hal-hal yang indah, yang manis, yang sedap didengar. Bahkan Tuhan berjanji kalau hari esok yang akan kita dapati adalah hari esok yang penuh damai sejahtera di dalam Tuhan. Janganlah kita berkecil hati kalau kita lihat kegagalan demi kegagalan yang Tuhan izinkan terjadi. Karena ada Tuhan yang selalu sukses membawa kita keluar sebagai pemenang. Semua itu hanyalah proses yang memang harus kita lewati supaya kita menjadi semakin mengerti kehendak dan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Selalu ada rencana Tuhan yang luar biasa di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Mungkin selama ini kita telah menjalani kehidupan dengan menggunakan berbagai cara. Pakai cara kita sendiri, pakai jalan kita sendiri. Tidak sedikit orang percaya telah kehilangan arah dan tujuan hidupnya. Merasa bahwa hidup yang dijalani adalah tentang pergumulan diri kita sendiri. Entah itu pergumulan tentang sakit penyakit, entah masalah rumah tangga, entah masalah ekonomi, pekerjaan, usaha, karir, bisa juga masalah studi, sampai masalah pasangan hidup, keturunan, dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit orang yang datang kepada Tuhan dengan tujuan hanya ingin agar pergumulannya diselesaikan oleh Tuhan, tapi seturut dengan apa yang dikehendakinya, bukan seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara, justru orang-orang di sekitar kita mengatakan hal-hal yang menambah beban dan pergumulan. Begitu juga apa yang kita lihat terkesan atau menunjukkan sesuatu yang berseberangan dengan apa yang kita harapkan dan kita doakan. Ini bisa semakin melemahkan iman. Seolah-olah pengharapan kita bukan kepada Tuhan yang punya segala sesuatu. Karena yang terlihat dan terdengar justru membuat pergumulan kita semakin berat. Ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa pengiringan kita kepada Tuhan adalah tentang Tuhan dan rencananya. Untuk itulah kita diselamatkan. Tuhan dapat mengubah hidup saudara, mengubah keadaan saudara, masa depan saudara, keluarga saudara. Tapi bukan dari luar, melainkan dari dalam, dari diri Bapak Ibu Saudara sendiri. Jadi mari bangun iman percaya kita kepada Tuhan, kepada firman-Nya, dan rancangan dan rencananya yang baik. Ini saatnya bagi kita untuk kembali fokus atau refocus atau fokuskan ulang diri kita kepada Tuhan. Apabila kita ingin berjalan dengan hati yang percaya, fokus kita adalah tentang apa yang Tuhan mau dari hidup kita, yaitu untuk kepentingan kerajaan surga, supaya hadir dalam diri kita, hadir di tengah keluarga, hadir di tengah komunitas kita, hadir bagi bumi ini. Bagaimana dengan masalah pribadi kita? Kita punya Bapa yang mengetahui segala kepentingan dan kebutuhan kita. Kita punya Tuhan yang firman-Nya teruji dan selalu akan digenapi. Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya membuat kita menjadi berhasil. Bagian kita adalah sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Lakukan bagian kita dengan benar. Walaupun kita belum melihat pengharapannya sekarang, tetapi ingatlah sebagaimana yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 7 tadi, sebab hidup kami ini adalah karena percaya, bukan karena melihat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang damai.
rencanakan bagi kami, bukan seperti apa yang kami pikirkan, kami lihat, ataupun kami dengar. Bahwa apa yang Engkau sanggup lakukan jauh melebihi akal pikiran kami. Saat ini Bapa, jika ada di setiap kami yang ada dalam pergumulan hidup, yang sedang dalam keraguan karena apa yang kami doakan, apa yang kami harapkan terlihat berbeda dengan apa yang sekarang terjadi dalam kehidupan kami atau yang ada di sekitar kami. Tuhan, tolong agar iman kami terus membawa kami melihat hanya kepadamu, memandang hanya kepadamu, supaya iman kami terus dibangun, supaya kami terus diperbarui, dikuatkan, sehingga perubahan itu terjadi melalui diri kami, sehingga segala yang baik, pertolongan Tuhan, rencana Tuhan itu boleh tergenapi dalam kehidupan kami. Biar kami boleh hidup karena percaya, bukan karena melihat. Menolong setiap kami Bapa yang ada dalam pergumulan hidup, kiranya Tuhan tolong jamah hidup kami sehingga kami mengalami kemerdekaan, kelepasan, dan mengalami jamahan dan pemulihan dari Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami kurang percaya, kami kadang meragukan kuasa-Mu dan kesanggupan-Mu. Padahal firman-Mu selalu benar, ya dan amin, terbukti dan teruji. Mari Tuhan tolong kami agar iman kami pun juga teruji. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati setiap kami yang sudah mendengar agar kami dapat melakukan firman Tuhan. Berkati bangsa dan negara ini agar kami mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, membawa kebaikan, kesejahteraan, dan kemajuan bagi bangsa dan negara ini. Berkati semua hamba Tuhan berbagai pelosok bumi ini dalam segala pelayanan hamba-Mu, agar gereja terus dikuatkan, dimampukan menjadi terang dan berkat, jadi gembala-gembala yang membawa domba-domba datang kepada Tuhan. Berkati setiap orang percaya di muka bumi ini Tuhan, agar kami juga terus ada hidup dalam rencana dan rancangan Tuhan. Berkati keluarga kami masing-masing, berkati seluruh aspek hidup kami, dan biar kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terus bangun iman percaya Bapak Ibu Saudara. Jangan percaya yang Bapak Ibu sudah lihat, tapi percaya Tuhan sepenuhnya. Sampai ketemu di KP